Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan lanjutan mengenai perdagangan opsi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Sadam Taqiyuddin Aska, kemudian teman saya Festi Hafizah Tiah dan Rifa Isnaini Nurzain. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, silahkan. Baik, yang pertama ada pengertian opsi dan pentingnya perdagangan opsi. Pengertian opsi. Transaksi opsi merupakan salah satu dari opsi beli atau call option, opsi jual atau put option. Opsi beli adalah hak untuk membeli barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan dan untuk jangka waktu tertentu. Sedang opsi jual memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual barang tertentu dengan harga tertentu selama jangka waktu yang telah ditentukan. Opsi tertentu hanya melalui transaksi jual beli. Dengan demikian, untuk setiap pemilik opsi pasti ada penjualnya. Penjual opsi menerima pembayaran premi atas opsi dari pembeli. Sementara itu, penjual harus menyerahkan hak kepada pembeli opsi. Penjual opsi beli menerima pembayaran premi sebagai gantinya. Penjual memberikan hak kepada pembeli opsi beli, hak untuk membeli barang yang disepakati dengan harga tertentu, dan hak tersebut akan berakhir untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan penjual opsi jual menerima pembayaran premi dari pembeli dan menerima janji dari pembeli untuk membeli barang yang disepakati dengan harga tertentu, dan hak tersebut akan berakhir untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ada 4 pihak dalam transaksi opsi, yaitu yang pertama, pembeli opsi beli memiliki hak untuk membeli barang tertentu dengan harga dan jangka waktu tertentu. Yang kedua, penjual opsi beli menerima pembayaran dan berjanji akan menyerahkan barang tertentu dengan harga dan jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, pembeli opsi jual memiliki hak untuk menjual barang tertentu dengan harga dan jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, penjual opsi jual menerima pembayaran dan berjanji untuk membeli barang tertentu dengan harga dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Juli 1993, harga per lembar saham PT Barito adalah Rp150. Anggaplah bahwa kita melakukan transaksi opsi beli saham PT Barito dengan harga Rp110 per lembar saham hingga tanggal 20 September 1993. Harga opsi beli tersebut Rp30. Dalam contoh semacam ini, pembeli harus menyerahkan premium opsi sebesar Rp30 dan sebagai gantinya pembeli memperoleh hak untuk membeli saham PT Barito hingga 20 September 1993 dengan harga Rp110 per lembar saham. Harga saham sebesar Rp110 disebut juga dengan harga penyerahan atau harga eksekusi. Dengan demikian, penjual opsi beli menerima opsi sebesar Rp30 per lembar saham dan berjanji untuk menjual atau menyerahkan saham dengan harga Rp110. Jika pembeli opsi beli menghendaki untuk membeli saham tersebut sampai tanggal 20 September 1993, penjual opsi beli menerima premium terlepas apakah pembeli menghendaki penyerahan saham hingga tanggal 20 September 1993 atau tidak. Jika pembeli mengeksekusi opsi beli, pembeli harus membayar Rp110 per lembar saham, terlepas berapapun besarnya harga pasar saham PT Barito saat itu. Itu berarti penjual opsi beli hanya akan menerima Rp110 per lembar saham tanpa memperhatikan harga pasar saham saat itu. Contoh lain, jika kita melakukan transaksi opsi jual PT Barito, katakanlah harga penyerahan atau disebut striking price adalah Rp110 pada tanggal 20 Juli 1993 dan akan berakhir pada tanggal 20 September 1993. Anggaplah bahwa harga opsi jual atau premium opsi adalah Rp25 per lembar saham. Pembeli opsi jual harus menyerahkan premium opsi sebesar Rp25 untuk setiap lembar saham.
Sebagai gantinya, pembeli akan menerima hak untuk menjual saham PT Barito dengan harga Rp110 hingga tanggal 20 September 1993. Penjual opsi menerima Rp25 per lembar saham sebagai premium opsi dan penjual berjanji untuk membeli saham PT Barito dengan harga Rp110. Jika pemilik opsi jual menghendaki untuk mengeksekusi sebelum tanggal 20 September 1993. Dari kedua bentuk opsi beli dan opsi jual tersebut, premium opsi menjadi hak penjual terlepas dari keputusan yang diambil oleh pembeli opsi. Jika pembeli opsi beli menghendaki untuk mengeksekusi, maka pembeli akan membayar sebesar harga penyerahan yang telah ditentukan dan menerima saham. Begitu juga dengan opsi jual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pentingnya perdagangan opsi. Perdagangan opsi memberikan beberapa keuntungan. Pertama, investor mempunyai tujuan untuk spekulasi terhadap perubahan harga saham atau sekuritas. Hal tersebut mengakibatkan investor mendapatkan keuntungan lebih besar melalui investasi pada opsi. Contohnya sebagai berikut. Harga saham PT Barista sebesar Rp100 per lembar dan investor mempunyai uang Rp50.000 untuk investasi. Maka investor dapat membeli 500 lembar saham, asumsi tidak ada biaya transaksi. Jika harga saham meningkat 30 poin, maka investor mendapatkan keuntungan 15.000. Tetapi jika turun 30 poin, investor rugi 15.000. Kerugian tersebut dapat dihindari dengan cara membeli opsi beli. Investor hanya mengeluarkan dana 5.000, sedangkan kelebihannya 45.000 dapat ditabung di bank dengan bunga 20%. Dengan 5.000, investor dapat membeli katakan 25 opsi dengan harga 200 per opsi. Satu opsi terdiri dari 100 lembar saham. Misalkan harga saham 100 dan harga penyerahan 110 per lembar. Jika harga pasar turun 30 poin, maka investor tidak perlu mengeksekusi opsi belinya. Investor hanya kehilangan 5.000. Sebaliknya, apabila harga pasar saham naik 30 poin jadi 130 per lembar saham, maka nilai investasinya meningkat 95%. Kedua, lembaga investasi seperti hanya reksadana dan dana pensiun yang merupakan pelaku utama dalam pasar opsi menggunakan opsi sebagai alat untuk mempertahankan portofolio investasi mereka. Dengan perdagangan opsi memungkinkan mereka untuk menyesuaikan risiko dan tingkat keuntungan keseluruhan investasi. Ketiga, keuntungan lain perdagangan opsi yaitu menghemat komisi broker, karena komisi broker untuk opsi relatif lebih rendah daripada komisi broker untuk transaksi saham itu sendiri. Keempat, menghemat biaya transaksi dan menghindari pembatasan pasar sekuritas. Yang kedua yaitu prosedur perdagangan opsi dan faktor yang menentukan harga opsi. Terdapat tiga pelaku utama di bursa opsi. Yang pertama, pembentuk pasar atau market makers, yang kedua broker utama, dan yang ketiga petugas pembukuan. Yang pertama, pembentuk pasar. Mereka cenderung hanya memfokuskan pada beberapa saham sehingga memiliki pengetahuan yang baik terhadap perilaku saham tersebut dan menggunakan berbagai strategi perdagangan yang berbeda. Dari namanya sebagai pembentuk pasar, maka mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan transaksi untuk umum dengan selalu siap untuk membeli dan menjual opsi. Yang kedua, broker utama. Broker utama biasanya mewakili lembaga investasi. Mereka mendapatkan komisi atau gaji dan tugas broker utama adalah untuk memperoleh harga terbaik dan melakukan transaksi dengan cepat. Broker utama merupakan individu yang terlatih untuk bertindak dengan efisien. Perlu diingat bahwa pelaku bursa tidak dapat bertindak sebagai broker utama dan pembentuk pasar pada hari yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk tidak terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan dirinya sendiri sebagai pembentuk pasar dan kepentingan investor yang diwakilinya.
Dan yang ketiga, petugas pembukuan. Petugas pembukuan adalah individu yang menjembatani atau membantu broker utama melakukan pembukuan transaksi dan mempertahankan buku pesanan. Buku pesanan adalah merupakan daftar pesanan opsi yang siap untuk dieksekusi pada harga tertentu. Perlu diingat bahwa petugas pembukuan tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. Mereka hanya membantu lancarnya arus transaksi. Selain ketiga pelaku utama tersebut, masih ada petugas bursa yang terdiri dari pelapor harga dan pengawas bursa opsi. Setiap kali terjadi transaksi, pelapor harga segera memasukkan informasi ke dalam sistem pelaporan harga. Selanjutnya, informasi ini muncul dalam sistem laporan keuangan sehingga pedagang di seluruh dunia dapat memperoleh informasi yang mencerminkan transaksi tersebut. Proses pencatatan dan pelaporan ini hanya memakan waktu beberapa detik saja. Dengan demikian, pedagang di seluruh dunia akan mengetahui tingkat harga dan kuantitas dari opsi tertentu yang baru saja diperjualbelikan. Sementara itu, pengawas bursa berfungsi untuk menjamin terjadinya proses transaksi secara sehat, mempertahankan kelancaran transaksi, dan meyakinkan bahwa pelaku bursa opsi mengikuti peraturan bursa. Seorang pembeli opsi dapat meminta bantuan broker utama atau lembaga broker untuk melakukan transaksi. Kemudian lembaga broker menghubungi representatif mereka di pasar opsi dan membantu pembukuan menyampaikan pesanan kepada broker utama di lantai bursa opsi. Setelah menerima pesanan tersebut, broker utama mengeksekusi pesanan dengan broker utama lainnya di lantai bursa opsi. Proses ini dapat berlangsung sangat singkat melalui telepon dan mungkin hanya memakan waktu 2-5 menit. Kemudian faktor-faktor yang menentukan harga opsi. Sekali lagi perlu diingat bahwa dalam pembicaraan opsi ini hanya dititik beratkan pada saham atau sekuritas. Pada prinsipnya, harga opsi ditentukan oleh saham yang diperjualbelikan dan persyaratan transaksi. Adapun faktor-faktor yang menentukan harga opsi adalah yang pertama, harga saham yang diperjualbelikan. Yang kedua, harga penyerahan atau striking price atas opsi yang bersangkutan. Yang ketiga, waktu yang tersisa hingga jatuh tempo. Yang keempat, volatilitas harga saham yang bersangkutan. Yang kelima, tingkat bunga bebas risiko saat ini. Dan yang keenam, tingkat dividen atas saham yang bersangkutan. 4. Faktor pertama sangat besar peranannya terhadap penentuan harga opsi, sedangkan 2 faktor terakhir kurang begitu penting. Dari ke-6 faktor tersebut, harga saham merupakan penentu harga opsi yang paling penting. Hal ini disebabkan karena jika harga saham adalah jauh di atas atau jauh di bawah harga penyerahan, maka faktor lain menjadi tidak begitu penting. Pengaruh ini akan tampak semakin jelas pada saat opsi itu berakhir atau pada tanggal jatuh tempo. Pada saat itu hanya harga saham dan harga penyerahan saja yang menentukan nilai opsi, sedangkan faktor lainnya tidak berarti sama sekali. Pada saat jatuh tempo, suatu opsi bernilai sebesar nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik opsi adalah selisih positif antara harga saham dan harga penyerahan atau striking price. Opsi beli dikatakan out of the money jika saham dijual dengan harga di bawah harga penyerahan opsi, sedangkan suatu opsi dikatakan in the money jika saham dijual di atas harga penyerahan opsi. Sementara itu, opsi jual dikatakan out of the money jika harga saham di atas harga penyerahan opsi, dan opsi jual dikatakan in the money jika harga saham di bawah harga penyerahan opsi. Harus dibedakan bahwa dalam transaksi opsi beli, pemilik opsi adalah pembeli opsi jual. Oleh karena itu, pemilik opsi atau pembeli opsi jual akan menderita kerugian apabila harga saham lebih tinggi dari harga penyerahan. Artinya, pembeli opsi jual akan menerima uang yang lebih kecil dari total nilai saham. Sebaliknya, apabila harga saham lebih rendah dari harga penyerahan, maka pembeli opsi jual akan mendapatkan keuntungan, karena pembeli opsi jual berhak menerima uang yang lebih besar daripada total nilai saham yang diserahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Opsi beli dan opsi jual. Opsi beli atau call option. Opsi beli merupakan hak untuk membeli barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Pasar opsi merupakan zero sum game, di mana tidak ada keuntungan atau kerugian bersih, sehingga bisa dikatakan pasar opsi sangat kompetitif atau mendapat keuntungan atau melalui kerugian pihak lain.
Nilai opsi beli pada saat jatuh tempo tergantung pada harga saham dan harga penyerahan. Pemilik opsi beli mempunyai dua pilihan dalam mengambil keputusan saat jatuh tempo. Pertama, mengeksekusi opsi. Apabila harga saham di atas harga penyerahan, maka pemilik opsi beli dapat melakukan transaksi. Misalnya, harga saham PT Single Modot sebesar Rp120, sedangkan harga penyerahannya sebesar Rp100. Jadi, pemilik opsi beli akan mengeksekusi opsinya. Maka pemilik opsi beli membeli saham PT Single Modot dengan harga yang dibayarkan senilai Rp100, sehingga pemilik menerima keuntungan Rp20. Sedangkan bila harga saham di bawah harga penyerahan, maka pemilik opsi beli akan membiarkannya sampai kedaluarsa, sehingga nilai opsi beli menjadi 0. Contohnya, opsi beli saham PT Single Modot dijual dengan harga penyerahan Rp100, dan anggap saja harga saham PT Single Modot TBK seharga Rp90. Pada saat jatuh tempo, kasus tersebut menjelaskan bahwa jika pemilik opsi beli mengeksekusi opsinya, maka pemilik harus membeli saham senilai Rp90 dengan harga Rp100, sehingga pemilik akan mengalami kerugian sebesar Rp10. Oleh karena itu, pada kasus tersebut pemilik lebih baik membiarkan opsi belinya kedaluarsa. Selanjutnya yaitu opsi jual atau put option. Opsi jual adalah hak untuk menjual suatu barang pada harga yang telah ditentukan hingga jangka waktu tertentu. Pemilik opsi jual memiliki dua pilihan pada saat jatuh tempo, yaitu mengeksekusi atau membiarkan opsi jual kedaluarsa. Jika harga saham sama atau lebih tinggi dari harga penyerahan pada saat jatuh tempo, maka opsi jual menjadi lebih tidak bernilai, sehingga pemilik opsi jual lebih memilih membiarkan opsi jualnya kedaluarsa. Contohnya, harga penyerahan opsi jual saham PT Ayu Mantan senilai Rp100, dan anggaplah saham PT Ayu Mantan diperjualbelikan seharga Rp105. Dari kasus tersebut, jika pemilik opsi jual mengeksekusi opsinya, maka harus menyerahkan saham yang bernilai Rp105 per lembar, sementara hanya menerima Rp100 per lembar. Hasilnya menderita kerugian sebesar Rp5 per lembar saham. Sedangkan bila harga saham sama atau lebih kecil daripada harga penyerahan saat jatuh tempo, maka pemilik opsi jual akan mengeksekusinya, sebab hal tersebut akan memberikan keuntungan pada pemilik opsi jual. Misalnya, harga saham PT Ayu Mantan turun menjadi Rp80 per lembar, maka pembeli opsi jual akan mengeksekusi hak jualnya dengan menyerahkan saham senilai Rp80 per lembar dan menerima pembayaran sebesar harga penyerahan, yaitu Rp100 per lembar, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik opsi jual sebesar Rp20 per lembar. Materi selanjutnya yaitu strategi kombinasi opsi dan penilaian opsi model Black-Scholes. Strategi kombinasi opsi. Terdapat 3 strategi utama yang biasa ditempuh oleh pelaku pasar opsi untuk memperbesar keuntungan dan memperkecil risiko. Strategi yang pertama adalah dengan mempertahankan kombinasi opsi yang terdiri atas satu opsi beli dan satu opsi jual dengan harga penyerahan yang sama dan jatuh tempo yang bersamaan. Misalnya kita membeli satu opsi beli dan satu opsi jual yang keduanya memiliki harga penyerahan sebesar Rp100. Anggaplah bahwa harga satu opsi beli adalah Rp6, sedangkan harga opsi jual adalah Rp4. Sementara itu, keuntungan dan kerugian pembelian opsi beli dan opsi jual yang memiliki harga penyerahan dan jatuh tempo yang sama tidak lain adalah merupakan kombinasi keuntungan dan kerugian kedua opsi beli dan opsi jual tersebut. Kombinasi tersebut disebut dengan straddle. Strategi yang kedua adalah dengan cara membeli kombinasi opsi yang terdiri atas opsi beli dan opsi jual yang memiliki jatuh tempo yang sama, tetapi harga penyerahan opsi beli lebih tinggi daripada harga saham. Sedangkan harga penyerahan opsi jual lebih rendah daripada harga saham. Misalkan kita membeli satu opsi beli dengan harga penyerahan sebesar Rp90
dan 1 opsi jual dengan harga penyerahan sebesar Rp85. Harga opsi beli adalah Rp6 dan harga opsi jual adalah Rp4. Strategi yang ketiga yang biasa digunakan pelaku pasar opsi adalah dengan membeli 1 opsi beli dengan harga penyerahan yang rendah dan 1 opsi beli dengan harga penyerahan yang tinggi. Kemudian menjual kedua opsi beli tersebut dengan harga penyerahan di antara kedua harga penyerahan opsi beli tersebut. Tingkat risiko strategi ketiga ini relatif lebih rendah daripada tingkat keuntungan potensial strategi pertama. Misalnya, anggaplah harga saham saat ini adalah Rp100 per lembar. Dengan menggunakan strategi ketiga ini, individu akan menjual 2 opsi beli dengan harga penyerahan mendekati harga saham dan membeli 2 opsi beli dengan harga penyerahan di atas dan di bawah harga saham. Misalkan sekarang harga saham adalah Rp100 per lembar. Maka pembelian opsi beli dengan harga penyerahan Rp95 mengakibatkan kerugian sebesar Rp2. Keuntungan Rp5 minus harga beli opsi beli Rp7. Sedangkan pembelian opsi beli dengan harga penyerahan Rp105 mengakibatkan kerugian sebesar harga beli opsi tersebut yaitu Rp3. Dengan demikian, pembelian 2 opsi beli ini mengakibatkan kerugian total sebesar Rp5. Tetapi dari penjualan kedua opsi masih memperoleh pendapatan sebesar Rp8. Sehingga jika harga saham Rp100 per lembar, strategi ini masih mendatangkan keuntungan bersih sebesar Rp3. Dari ketiga strategi tersebut, tampaknya strategi opsi sangat sederhana, namun dalam kenyataannya lebih kompleks. Pelaku pasar opsi tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif, tetapi juga faktor kualitatif. Penilaian opsi dengan model Black-Scholes. Kembali perlu diingat bahwa harga opsi adalah merupakan fungsi dari harga saham, harga penyerahan, volatilitas harga saham, tingkat bunga bebas risiko, jangka waktu jatuh tempo, dan tingkat dividen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memformulasikan harga opsi secara matematis. Model matematis ini sangat memungkinkan investor untuk mengevaluasi berbagai strategi dengan mempertimbangkan faktor penentu harga opsi. Pada bagian sebelumnya, hanya memfokuskan penilaian opsi pada saat jatuh tempo, sedangkan harga opsi telah diketahui. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana menentukan harga opsi tersebut dengan mempertimbangkan sebagai faktor penentu. Berbagai model telah dikembangkan sejak dimulainya transaksi opsi pada tahun 1973. Black-Scholes memperkenalkan model penilaian opsi untuk pertama kali dan hampir bersamaan dengan dimulainya transaksi opsi. Adapun formula penilaian opsi yang dikenalkan oleh Black-Scholes tampak sangat sederhana. Harga opsi beli atau call option secara teoritis dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan SN dalam kurung D1 dikurang XE dikurang RT N dalam kurung D2. Di mana D1 sama dengan IN dalam kurung X dibagi X ditambah R ditambah sigma pangkat 2 dibagi 2 dikali T per sigma akar T. D1 sama dengan IN dalam kurung X dibagi T ditambah RT ditambah setengah sigma akar T per sigma akar T. D2 sama dengan D1 sama dengan D1 dikurang sigma akar T. Adapun faktor-faktor tersebut adalah S sama dengan harga saham, X sama dengan harga penyerahan atau exercise price atau striking price, E sama dengan bilangan antilog, R sama dengan tingkat bunga bebas risiko saat ini, T sama dengan waktu yang tersisa hingga jatuh tempo, biasanya dinyatakan dalam ratusan tahun. Sigma di sini berarti volatilitas harga saham yang diukur dengan standar deviasi harga saham. N dalam kurung DX sama dengan fungsi kumulatif distribusi normal. Black-Scholes pada awalnya hanya memperkenalkan model penilaian opsi beli. Namun demikian dapat juga model ini diterapkan untuk menentukan harga opsi jual, khususnya opsi jual Eropa. Perlu diingat bahwa perbedaan opsi Amerikan dan Eropa adalah opsi Amerika dapat dieksekusi sebelum jatuh tempo, sementara opsi Eropa hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Secara teoritis, harga opsi jual adalah P sama dengan C dikurang X dikurang S
ditambah XE dikurang RT. Apabila harga opsi beli atau C disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut, maka akan diperoleh P sama dengan SN dalam kurung D1 dikurang XE dikurang RT, N dalam kurung D2 dikurang S ditambah XE dikurang RT. Atau P sama dengan S dalam kurung N D1 dikurang 1 ditambah XE dikurang RT dalam kurung 1 dikurang N D2. Dari model Black-Scholes tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, model tersebut tidak memasukkan pembayaran dividen atas saham biasa. Tentunya pembayaran dividen ini akan mengurangi harga opsi. Salah satu cara untuk menyesuaikan harga opsi apabila terdapat pembayaran dividen adalah cara mengurangi harga opsi dengan nilai sekarang atas pembayaran yang diharapkan hingga jatuh tempo. Kedua, model tersebut menggunakan satu bentuk log normal untuk harga saham dan bukan menggunakan asumsi distribusi normal. Hal ini disebabkan karena apabila menggunakan distribusi normal, harga saham mungkin akan negatif, sedangkan dalam kenyataan tidak mungkin terjadi. Dengan menggunakan distribusi log normal, maka harga saham akan berkisar antara 0 dan tak terbatas. Hal penting ketiga adalah bahwa volatilitas harga saham cenderung berubah setiap waktu. Dengan demikian, tingkat keuntungan juga akan berubah setiap saat. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.